تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah azza wa jal yang telah memberikan kepada kita karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kita sampai detik ini diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena nikmatnya pula pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bertemu, bermajelis, mencari keberkahan daripada majelis yang kita lakukan pada saat ini, membaca sebuah kitab yang berjudul Aqidatus Salaf Ashabil Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 449 Hijriyah. Dan dengan dekatnya waktu ujian, mengingatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan laisal ilmu ma hufidh walakinnal ilma ma nafa'. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang kita hafal, sesuatu yang dihafal, tapi ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Apa maksud daripada perkataan sang imam? Apakah menunjukkan kita nggak usah ngafal? Jawabannya tidak. Kalla, wallah, ya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Hafalan sangat penting, ya. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan kepada anaknya Imam Ahmad, Abdullah, beliau mengatakan abuka yahfadu alfi hadis. Bapak Abdullah dahulu menghafalkan alfi hadis, 1000 0303, ya.
dia yang jadi imam, dia yang maju. Setiap orang yang hafal, ya, maka dialah yang diunggulkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaumnya, karena dia hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ini, hafal itu, semuanya dia hafal. Fahfad fakullu hafidhin imamu. Maka hafalan sesuatu yang penting. Kita baca kitab nggak dihafalkan, subhanallah, ya subhanallah. Tinggal penyesalan saja, ya, kalau kita tidak menghafalkan, ya. Maka ilmu tentunya harus dihafalkan. Tapi apa yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasannya ilmu itu tujuan utamanya bukan sesuatu yang dihafalkan, hafalan saja, ya. Sedangkan pada prakteknya nol, sifar, bunder, ya, bulat, ya, tanpa ada praktek daripada hafalan yang dia hafalkan, ya. Maka ilmu bukan hanya sekedar hafalan penting, tapi tujuan utama bukanlah hafalan, tapi manafa, ilmu yang bermanfaat, ilmu menumbuhkan amalan. Berapa dari kita yang sholat sunnah setelah sholat maghrib tadi, ya. Berapa dari kita yang menggunakan peci ketika sholat, ya. Ta'zimus sunnah, ya, mengagungkan sunnah. Ini yang kita pelajari daripada a'immah kita, para ulama salaf rahimahullah. Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Malik rahimahullah, ketika mengajar, ya, mengajar, ya, beliau menggunakan sebaik-baik pakaiannya, menggunakan wewangiannya, ya, duduk dengan penuh kewibawaan, dengan penuh haibah, li aisyai, menutup, ya, kepalanya, ya, dengan penutup kepala. Untuk apa? Untuk menghormati dan mengagungkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan beliau sampaikan kepada murid-muridnya, mengagungkan hadis, ya. Dan masih banyak yang lain, ya, masih banyak yang lain. Kita tahu tentang hadis, ya, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Ibnu Umar, ya, yang mengatakan bahwa salat rawatib 12 rakaat, man shalla fil yaumi 12 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga. Kita tahu itu, ya. Tapi siapakah di antara kita, ya, yang termotivasi daripada hal tersebut? Muncul sebuah amalan daripada ilmu yang dia pelajari. Maka ilmu manafa, ilmu yang bermanfaat. Wa kadzalika yastasmin fi qarbihi khasyah, muncul daripada hatinya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasa takut, ilmu memunculkan rasa takut kepada Allah, bukan hanya sekedar peraturan-peraturan, ya. Peraturan itu tidak bisa mencegah 100%, ya. Karena kalau seandainya dia tidak takut pada Allah, maka apapun aturannya akan dilanggar. Tapi ketika aturan tersebut, ya, tersebut ada, dan kemudian dari setiap individu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu yang bermanfaat, meskipun ilmunya sedikit, ya, meskipun ilmunya sedikit. Kalau kita katakan dia rosib, ya, gagal, nggak naik kelas, ya. Atau kalau di kelas urutan sekian, ya, urutan sekian. Tapi kalau kita lihat amalannya, masya Allah, ya, masya Allah, mustaqim, ya, istiqomah dengan ketaatan. Ini yang bermanfaat, ya, ini yang bermanfaat, yang top, ya, yang top. Maka dikatakan, datang kepada Imam Ahmad, ya, rahimahullah, dan dia mengatakan, wahai Imam, fulan kana qalilal ilm, fulan ini sedikit ilmunya, la taqul kadzalik. Maka beliau menjawab,
jangan berkata demikian, ya. Jangan berkata demikian meskipun dia hanya memiliki ilmu yang sedikit, walakin ma'ahu aslul ilm. Ya. Imam Ahmad mengatakan apa? Dia ini punya asal daripada ilmu, pokok daripada ilmu, yaitu apa? Al-khasyah, yang menumbuhkan rasa takut. Jadi yang kita takutkan ya bukan CCTV, ya, bukan polisi, bukan, tapi yang kita takuti adalah Allah. Sehingga ketika kita takut kepada Allah, ya, maka pelanggaran syariat tidak dilakukan karena dia takutnya kepada Allah, senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ya membahas tentang sifatul kalam, ya, sifatul kalam, sifat al-kalam lillahi azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan kita telah sampai kepada bid'ah yang muncul, ya, bid'ah yang muncul karena mengatakan bahwasannya Al-Qur'an makhluk, ya, Al-Qur'an itu makhluk. Dan kita katakan bahwasannya siapapun yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk faqad kafar, maka dia telah kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah menjadi kesepakatan ahlus sunnati wal jamaah, ya. Sudah menjadi kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, bahwasannya yang mengatakan hal tersebut maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah katakan juga bahwasanya muncul, ya, daripada fitnatul qaul bi khalqil Quran ini, ya, muncul dua bid'ah, yaitu seseorang yang mengatakan Al-Quran kalamullah summa sakat, ya. Dia mengatakan bahwasan Quran itu kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, kemudian dia diam, enggak mau mengatakan, ya, munazzal ghairu makhluk, enggak mau dia katakan seperti itu. Makhluk atau ghairu makhluk dia tidak mau melanjutkan. Yang penting Al-Quran kalamullah. Maka ini dinamakan bid'atul waqifah. Ya, tentunya ini muncul ketika fitnatul qauli bi khalqil Quran itu telah padam, ya, fitnah tersebut yang menyala-nyala telah padam, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menolong, ya, dan memuliakan sunnah, ya, memuliakan sunnah, ya, dengan apa yang ditimpa, ya, oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala karena kesabaran beliau, ya, dan juga kegigihan beliau dan kekokohan beliau di atas akidah, ya, ahlus sunnah wal jamaah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau daripada musibah dan juga cobaan-cobaan tersebut dengan seorang khalifah yang bernama Al-Mutawakkil ala Allah. Kemudian yang kedua adalah bid'atul lafdhiyah, ya, bid'atul lafdhiyah, yang dia mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, ya, lafadku, ucapanku dengan Al-Quran ini merupakan makhluk. Dan masih membahas bid'ah yang pertama, ya, bid'ah yang pertama kita telah katakan bahwasannya ahlul bid'ah tersebut dari kalangan Jahmiyah, mereka berlindung, ya, di balik kalimat mereka apa? Al-Quran kalamullah, tidak mau melanjutkan. Apakah itu munazzal, makhluk atau ghairu makhluk, dia tidak mau melanjutkan. Maka hal ini menjadi sebuah kerancuan, ya. Mereka memberikan kesamaran bagi manusia. Mereka ingin menipu ahlus sunnah wal jamaah dengan perkataan mereka. Maka hati mereka, ya, hati mereka dipenuhi, ya, dengan kesesatan tersebut. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya, ya, kepada kelompok yang pertama ini, karena kita katakan bahwasanya al-waqifah ada 4 keadaan. Kita tidak menghukumi al-waqifah semuanya dalam satu hukum, tidak, tapi tergantung bagaimana keadaan mereka. Inilah insaf,
Ya, inilah insaf, keadilan. Ahlus sunnah merupakan orang-orang yang adil dalam memutuskan suatu hukum. Ya. Jadi tidak ceper gitu ya, tidak ditendang satu, tendang ini, tendang enggak. Kita ya, adil ya, dalam memutuskan suatu hukum. Perlu dikaji, ya, dikaji dulu kemudian diputuskan hukumnya. Maka keadaan berbeda, hukum berbeda sesuai dengan keadaan. Maka keadaan yang pertama adalah yang mengatakan hal tersebut kemudian di dalam hatinya ya, di dalam hatinya mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwasanya mereka ini innahum jahmiyah, innahum tasattaru bil waqf. Mereka ini jahmiyah, ya jahmiyah. Yang mereka berlindung ya dengan istilah waqf ini ya, mereka yang berhenti ya, hanya sebatas mengatakan Al-Qur'an kalamullah kemudian diam ya, diam tidak mau melanjutkan. Maka hukum mereka ya, hukum mereka sama ya dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Ya, sama hukumnya. Ya, hukumnya sama. Apa hukumnya? Faman qala bi khalqil Qur'an fahuwa kafir. Ya, fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, maka dia telah kufur, dia telah keluar daripada keislaman. Kemudian yang kedua, ya, pembagian yang kedua, yaitu orang-orang yang mengatakan ya, Al-Qur'an kalamullah summa sakat tadi, ya, mengatakan Al-Qur'an kalamullah kemudian dia diam. Dia mengatakan hal tersebut karena ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Padahal masalah yang ada di depan kita ini merupakan masalah yang jelas, gamblang, ya, gamblang. Bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah diuji, dipecut, dipukul ya, dengan pukulan lau duriba bil fil la saqat ya. Kalau dipukulkan ke gajah, nih saya gajah jatuh, pedih ya. Menghadapi dengan berbagai macam ujian, cobaan rahimahullah. Semua daulah Islamiyah ketika itu tahu tentang masalah tersebut. Kemudian dia masih mengatakan ragu-ragu. Maka perkataan seperti ini sama dengan mengatakan wujud malaikat itu masih ragu, masih diragukan. Wujud kitab-kitab Allah itu masih diragukan, sama. Ya, tidak ada bedanya mengatakan ya, keraguan-raguan dalam hal ini dengan perkara-perkara yang sudah dipastikan tersebut, masalah-masalah doruriyah ya, masalah-masalah yang sudah jelas ya di dalam agama ini. Maka keraguan-raguan dalam masalah ini merupakan maradul qalb ya, merupakan penyakit hati ya, seperti penyakit yang dialami orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahum fi raibihim yataraddadun wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka hatinya ragu, maka mereka di dalam keraguan-raguannya tersebut bolak-balik ya, tidak tahu mana yang benar. Padahal masalah ini adalah masalah yang jelas, dan kita katakan bahwasannya seluruh ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluk ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu dalam kitab beliau Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga, kelompok yang ketiga mengatakan Al-Qur'an kalamullah kemudian berhenti begitu saja, tidak meneruskan ya, tidak meneruskan, dan mereka melakukan perbuatan ini karena apa? Karena tidak mau ikut campur ya, anwara gitu ya, tidak mau ikut-ikutan dalam permasalahan, padahal jelas ya, mana Ahlus Sunnah, mana selainnya ya, mana orang-orang yang tersesat dari jalan agama ini. Tapi mereka berusaha ya, supaya ya, tidak ikut-ikutan dalam masalah tersebut. Maka sikap seperti ini tidak benar ya, sikap ya seperti ini tidak benar. Maka mereka mazmumun, dicela oleh para ulama ya, rahimahumullah taala jami'an. Oleh karena itu Imam Ahmad dalam
Masail Abi Dawud, ya, ketika ditanya, ya, dalam Masail Abu Dawud ketika ditanya tentang amman yaqul al-Qur'an kalamullah summa yaskut amma siwa dzalik, ya. Dia mengatakan Quran ini kalamullah, firman Allah, kemudian dia diam dari selain itu, ya. Ayyatawarra, ya, dia merasa takut, ya, tidak mau ikut-ikutan dalam masalah tersebut, ya. Tidak mengatakan makhluk ataupun ghairu makhluk karena dia khawatir. Apa yang mau dikhawatirkan, ya? Faqala li ayyi syai'in yaskutun, ya, beliau mengatakan apa? Kenapa mereka diam? Ya, kenapa mereka diam? Apa yang mendasari diam yang mereka lakukan ini? Laula ma khadan nasu fihi kana yasa'uhum as-sukut. Kalau seluruh ulama tidak berbicara dalam hal ini, maka mereka boleh diam, ya. Semua ulama mengatakan, seluruh ulama membahas tentang masalah ini, ya. Kalau seandainya tidak seperti itu, maka mereka boleh diam. Masalahnya semua ulama berbicara, memberikan komentar mereka bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Lalu kemudian datang orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita diam saja, ya, tidak mau ikut-ikutan, ya. Maka tidak benar, ya. Sukut yang mereka lakukan, diam yang mereka lakukan ini tidak benar, ya. Maka di sini dikatakan bahwasanya setiap masalah yang sudah tersebar, dan itu jelas mana ahlul haq, mana ahlul batil, ya. Kemudian kita kok mengatakan, wah, ana berada di tengah nih, non blok ya, non blok, tidak memihak, nggak memihak A, nggak memihak B. Nggak bisa seperti itu, ya. Antum harus berpihak, ya, antum harus berpihak, jelas, ya, jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Antum mau katakan salah, antum menjadi orang yang salah. Antum katakan benar, menjadi orang yang benar. Maka nggak ada di tengah-tengah, itu tidak ada, ya, tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Katakan itu, ya, katakan hal tersebut dengan sejujur-jujurnya, meskipun itu pahit, ya, meskipun itu pahit. Nggak boleh seseorang diam pada masalah yang sudah jelas, yang sudah tersebar. Nah, ini yang ketiga, apa hukum mereka? Dicela oleh para ulama, ya. Maka perbuatan mereka, diam mereka ini perbuatan yang dicela oleh para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Kemudian yang keempat, ya, yaitu kelompok yang keempat mengatakan bahwasannya Al-Quran kalamullah, kemudian mereka diam. Tapi yang mereka lakukan ini atas dasar kejahilan, ketidaktahuan, kebodohan, ya. Maka yang kelompok yang keempat ini ulama ahlus sunnah wal jamaah lemah lembut kepada mereka, ya, lemah lembut kepada mereka. Maka ini dijawab oleh Imam Ahmad ketika anaknya Abdullah, ya, Abdullah ibn Ahmad menanyakan kepada bapaknya, ya. Maka Imam Ahmad menjawab, ya. Beliau mengatakan, wa man lam yakun ya'lam fa innahu yas'al wa yata'allam. Dan barang siapa yang tidak tahu, maka apa kewajiban dia? Kewajiban dia bertanya dan belajar. Orang yang nggak tahu apa? Bertanya dan belajar. Dan seperti itu kita, ya. Ketika orang yang tidak tahu, jangan inti nggak tahu terus, misalkan, ya, sudah dikasih tahu, ya, berkali-kali tidak tahu. Nah, nggak apa-apa, memang seperti itu, diulang-ulang berapa kali? 1000 kali, ya, 1000 kali diulang-ulang ilmu tersebut, ya. Kemarin baru ditanya, besok lagi datang ustadznya sudah lupa, besok tanya lagi, ya, tanya lagi, nggak apa-apa, ya, sampai ilmu tersebut meresap. Maka orang-orang yang tidak tahu tentang masalah ini, ya, bisa atau nggak bisa, ya, bisa. Belum tahu tentang ini permasalahan apa, kenapa orang ribut-ribut, misalkan, ya. Padahal hal ini sudah jelas di tengah manusia yang memiliki ilmu. Maka orang seperti ini diberitahu, ya, diajari
lemah lembutlah kepada mereka. Ya. Maka pembagian yang kita sampaikan ini bukan hanya khusus dalam permasalahan ini, tapi di seluruh permasalahan kita berikan hukum. Ketika berikan, kita berikan hukum sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Maka ini adalah insaf, ini merupakan keadilan. Kemudian, maka tidak dihukumi dengan satu hukum, karena keadaan mereka berbeda-beda. Misalkan dalam masalah ulullah azza wajal, Allah subhanahu wa ta'ala alin ala khalqih, di atas, berada di atas makhluknya. Ketika dia sudah tahu, sudah tahu hal tersebut, tapi dia syak, maka kita berikan hukum yang syak, hukum yang syak. Ketika dia tidak tahu, maka kita berikan hukum apa? Tadi dia diajari, agar dia mengetahui, diberi pengetahuan tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala istawa alal arsy, beristiwa di atas arsy dan lain sebagainya. Semua seperti itu, dibedakan sesuai dengan keadaannya. Kemudian yang kedua, di sini kita kembali ke matan, kembali ke matan. Qala Syekh Abu Utsman rahimahullah, fa ammal lafdzu bil Qur'an. Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah mengatakan ammal lafdzu bil Qur'an. Adapun mengatakan lafaz dengan Al-Qur'an, berbicara tentang Al-Qur'an. Fa inna Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani rahimahullah dzakara fi risalatihi allati sannafaha li ahli Jilan atau li ahli Jailan, qala fiha inna man za'ama anna lafzahu bil Qur'ani makhluqun yuridu bihil Qur'ana faqad qala bi khalqil Qur'an. Maka di situ ada namanya Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam tulisannya, dalam bukunya yang beliau tulis untuk penduduk Jilan, maka beliau mengatakan di dalamnya, sesungguhnya siapapun yang menyangka bahwasannya lafaz dia dengan Al-Qur'an itu makhluk dan dia menginginkan dengannya Al-Qur'an, jadi lafaz dia, pembicaraan dia, lafaz yang dia ucapkan dengan Al-Qur'an, dan dia menginginkan Al-Qur'an itu sendiri, lafzi bil Qur'an, dia menginginkan lafaz dia sendiri dengan Al-Qur'an tersebut, faqad qala bi khalqil Qur'an, maka dia telah mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk, lafzi bil Qur'an maksudnya Qur'an itu sendiri, maka dia telah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabihil I'tiqad, dan Ibnu Mahdi At-Tabari, ini bukan Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, bukan, ini ulama yang lain, namanya Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabihil I'tiqad, dalam kitab beliau Al-I'tiqad alladzi sannafahu li ahli hadhil biladi, yang beliau tulis untuk para penduduk negeri, anna madhhab ahli sunnati wal jamaah, bahwasannya madhab ahli sunnah wal jamaah al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullahi subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluk, bahwasannya Al-Qur'an firman Allah subhanahu wa ta'ala dan wahyunya, dan apa yang diturunkan olehnya, dan perintahnya dan larangannya ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Wa man qala makhluk, dan barang siapa mengatakan itu makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ini bukan perkataan kami, ini sudah perkataan para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Wa annal Qur'ana fi sudurina mahfud, bahwasanya Al-Qur'an di dada-dada kami sesuatu yang dihafalkan. Wa bi alsinatina maqru, dengan lisan kita dibaca. Wa fi masahifina maktub, dan di dalam mushaf kita, lembaran-lembaran kita ditulis. Wa huwal kalamul ladzi takallama Allahu azza wa jalla bihi, dan itu merupakan firman Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya. Wa man qala innal Qur'ana bilafzi makhluqun aw lafzi bihi makhluqun fahuwa jahilun dallun
kafirun billahil azim, dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dengan lafadzku, dengan ucapanku itu makhluk, atau lafadzku dengan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia jahil, orang yang tersesat, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya, ini perkataan siapa tadi? Ibnu Mahdi At-Tabari rahimahullahu taala. Qala Syekh Imam Abu Utsman, wa inna ma dzakartu hadzal fasla bi'ainihi min kitab Ibnu Mahdi listihsani dzalika minhu. Ya. Aku menyebutkan hal ini, ya, pembahasan ini dari kitab Ibnu Mahdi karena aku menganggap bagus apa yang beliau tulis tersebut. Fa innahu taba'as salafa ashabal hadis, karena beliau mengikuti jalannya para salaf, ya, ashabul hadis, fi ma dzakarahu ma'a tabahhurihi fi ilmil kalam wa tasanifihi al-katsira fihi wa taqaddumuhu wa tabarruzuhu inda ahlihi. Padahal beliau ini adalah seseorang yang ahli kalam dan tulisan-tulisannya banyak, ya, dan diunggulkan dalam ilmu tersebut. Qala Syekh akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullah qala qara'tu bi khatti abi Amr al-Mustamli sami'tu Abu Uthman Sa'id ibn Ashkab As-Sash yaqul sa'altu Ishaq ibn Ibrahim bin Naisabur 'anil lafzi bil Qur'an faqal, ya, maka dia mengatakan aku menanyakan Ishaq ibn Ibrahim, ya, Ishaq ibn Ibrahim di daerah Naisabur tentang masalah al-lafzu bil Qur'an, ya. Faqala la yanbaghi an yunadhara fi hadza al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ya, maka sepantasnya tidak pantas ini dijadikan perdebatan. Perkaranya sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang bid'ah yang kedua, yaitu bid'atul lafziyah, ya, bid'atul lafziyah. Maka masalah ini adalah masalah yang tersebar, ya, di kalangan, ya, ketika itu, ya, setelah padamnya fitnatul qaul bi khalqil Quran, maka muncul bid'ah ini, yaitu dia mengatakan bahwasanya apa? Lafzi bil Qur'ani makhluk. Ucapanku dengan Al-Qur'an ini adalah sebuah makhluk. Ucapanku dengan Al-Qur'an adalah sebuah makhluk. Maka ini populer, ya, populer yang dipopulerkan oleh seseorang yang bernama Al-Husain Al-Karabisi, ya. Al-Husain Al-Karabisi ini adalah gembongnya, ya, gembongnya yang mengatakan bahwasanya lafzi bil Qur'ani makhluk. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau telah membantah, ya, membantah apa yang dikatakan oleh Al-Husain Al-Karabisi. Dan mereka ahlul Jahmiyah, ya, orang-orang Jahmiyah tersebut mendapati bahwasannya lafzi bil Quran makhluk ini bisa menjadi jembatan, ya, bisa jadikan tangga, ya, tangga menuju apa? Menuju fitnatul qauli bi khalqil Quran, ya. Jadi mereka nggak berani kalau mengatakan langsung apa, ya, Al-Quran makhluk, nggak berani karena sudah selesai tadi, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memunculkan, ya, penguasa yang memenangkan, ya, memenangkan al-haq, yang memenangkan kebenaran, menolong Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka mereka menjadikan hal ini menjadi jembatan menuju fitnatu al-qaul bi khalqil Quran. Maka tidak ada bedanya mengatakan lafzi bil Quran makhluk atau qiraati bil Qurani makhlukah wa tilawati bil Quran makhlukah, semuanya sama. Maka maqalah ini, perkataan ini adalah apa? Perkataan Jahmiyah, ya, perkataan Jahmiyah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa kita sering menyebutkan Imam Ahmad? Karena beliau imam, ya, imam dalam hal ini, dan beliau yang langsung, ya, menyaksikan, ya, perkara ini. Beliau yang menjadi saksi. Permasalahan ini muncul di zaman beliau rahimahullah, dan beliau menjadi rujukan, ya, rujukan dalam masalah ini. Beliau mengatakan man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmi, ya, fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan lafadzku, apa yang aku ucapkan dengan Al-Qur'an ini makhluk, maka dia merupakan salah satu di antara Jahmiyah. Wa man qala lafzi bil Qur'an ghairu makhluk fa innahu mubtadi', ya. Dan barang siapa yang mengatakan
lafadzku dengan Al-Qur'an ini bukan makhluk, maka dia telah berbuat kebid'ahan. Ya. Insya Allah kita akan terangkan ya dengan penjelasan ya setelah ini. Maka hal ini bukan apa yang dikatakan pertama kali oleh Imam Ahmad rahimahullah, tapi sudah dikatakan oleh para a'immah sebelumnya. Ya, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Tapi perkataan beliau tersebut tidak tersebar, ya, tidak tersebar karena memang ketika masa beliau rahimahullah belum muncul ya fitnah tersebut. Ya, belum muncul fitnah tersebut, muncul di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, kemudian kenapa Ahlus Sunnah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, dia merupakan Jahmi. Karena yang pertama, yang pertama bahwasannya Jahmiyah ya, Al-Jahmiyah mereka menjadikan hal ini perantara ya, yaitu tangga menuju apa tadi? Mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Karena lafadz itu lafadz itu bisa menjadi dua kemungkinan ya. Lafadz itu bisa menjadi dua kemungkinan. Lafzi bil Quran itu bisa menjadi dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, lafzi artinya adalah malfud ya, malfud yang dilafatkan. Yang dilafatkan apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah ya. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan apa? Bahwasanya Al-Quran itu apa? Makhluk ya. Berarti dia secara tidak langsung mengatakan bahwasanya Al-Quran itu apa? Makhluk. Karena lafadz di sini ya, kemungkinan yang pertama adalah al-malfud ya, al-malfud. Al-malfud itu apa? Al-Quran sendiri. Dan kita katakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah munazzalun ghairu makhluk ya. Maka perkataan lafzi bil Quran makhluk ini adalah perkataan yang samar ya, perkataan apa yang samar. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya, dalam kitab beliau An-Nuniyah beliau mengatakan wal lafdhu yasluhu masdaran huwa fi'luna. Nah, lafaz itu bisa menjadi apa masdar, yaitu perbuatan kita. Kata lafdhi bi tilawatil Qur'ani wa kadzalika yasluhu nafsa malfudhin bihi. Jadi lafaz itu bisa diartikan apa? Masdar, yaitu perbuatan kita, seperti dia melafatkan ya, dia membaca ya, Al-Qur'an, maka itu apa? Perbuatannya. Dan bisa juga dimaknai apa? Nafsa malfudhin bihi wa huwal Qur'an fadzaka muhtamilan. Maka inilah dua makna yang muhtamil. Kemungkinan yang pertama bahwasanya itu adalah apa? Al-malfud ya, al-malfud. Kemungkinan yang kedua bahwasanya hal itu adalah apa? Fi'il ya, perbuatan kita ya, perbuatan seseorang, suara yang keluar daripada dirinya ya. Ini keluar daripada dirinya. Maka Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan wa huwal Qur'an fadzaka muhtamilan. Maka dua hal ini adalah dua kemungkinan. Falidzaka ankara Ahmadul itlaq fi nafi wa isbati bila furqani. Oleh karena itu Imam Ahmad mengingkari penyebutan hal tersebut. Penyebutan apa? Lafzi bil Qur'ani makhluk fi nafi wa isbatin bila furqani, mengatakan tidak dan mengatakan iya tanpa dibedakan, tanpa dijelaskan dengan terperinci. Maksud ente dengan lafzi bil Quran makhluk itu apa gitu ya. Disebutkan begitu saja tanpa ada rincian, maka inilah yang diingkari oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka kemungkinan yang kedua ya, kemungkinan yang kedua bahwasannya tadi dikatakan bahwasanya kemungkinan yang pertama lafzi bil Quran makhluk itu adalah malfud. Kemungkinan yang kedua adalah perbuatan seseorang ya.
Huwa fi'lul insan. Ya. Fi'lu huwa, ya, seperti dia melafadzkan Al-Qur'an, harakatal lisan, ya. Lisan yang bergerak ini, ya. As-saut, suara yang keluar dari diri orang tersebut. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan apa? Makhluk. Ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini makhluk. Paham ini ya? Jadi perkataan lafzi bil Quran makhluk itu mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kemungkinan yang batil. Ya, tadi mengatakan bahwasanya lafzi artinya malfuz, maka al malfuz adalah Al-Quran itu sendiri. Ya. Maka ini kemungkinan yang batil. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Ya. Lafzi itu perbuatanku. Ya, perbuatanku. Apa yang aku baca dengan Al-Quran. Maka apa yang kita baca, ya, ini adalah tentunya makhluk. Ya. Maka Ahlus Sunnah memberikan kaidah kemarin kita telah sampaikan apa? Al-kalam kalamul bari was-saut sautul qori. Ya. Perkataan ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suaranya suara makhluk. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya, insyaallah kita nanti jelaskan lagi ya insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Nas'alullah at-taufik, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, memudahkan seluruh ya ibadah-ibadah kita, seluruh kegiatan-kegiatan kita, urusan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.